kembali lagi bersama kita di Hanato Channel. Bacot. Halo Bacoter, masih kembali dengan kita di Hanato Channel. Bacot. Kebetulan kita sekarang ada di alam lagi nih Kak ya? Alam lagi. Kita tidak jauh dengan alam karena berdampingan hidup dengan alam itu sangat indah ya. Indah. Betul. Kebetulan kita ada di posisinya di hutan pinus ya Kak? Hutan pinus nih, bisa searching lah di daerah-daerah sekitaran Sumedang juga. Sumedang juga gitu. Ya, dengan lihat alam ini sejuk-sejuk gitu Kak ya. Betul. Nah, keren. Kebetulan sekarang kita kedatangan rekan juga, bisa disebut rekan sudah lama tidak berjumpa Kak ya, mungkin. Lama banget. Mungkin. Kebetulan beliau juga bergerak di bidang engineering gitu ya. Tepatnya dia di welder ya. Oh, di welder pengelasan ya. Pengelasan nih, orang-orang bacoter nih yang nggak tahu welder itu mungkin sama nggak sama tukang ngelas Kak, kayak gitu sih sebenarnya sih, atau gimana ya bahasa awamnya untuk para bacoter nih? Gimana nih, jelasin nih kayaknya kok, kalau boleh bahasanya gimana? Ya, kalau welder tuh sebenarnya tukang las ya. Kalau welding itu baru pengelasan. Nah, tukang las sama pengelasan nih. Welder sama welder tuh yang ngelasnya. Welding pengelasannya. Tapi sebelum lanjut, kita kenalin dulu nih siapa ini Kak? Orang baca tuh nggak tahu juga nih mungkin. Siapa boleh kayaknya kok kenalin dulu profesi lah sebagai apa juga gitu. Ya, nama saya Eko ya, Eko Sulistiono ya. Betul. Profesi saya kebetulan sebagai welder. Nah, welder berarti pengelasan. Tukang lasnya gitu. Gimana nih Kak nih? Mau apa nih? Status ya. Oh, status. Mungkin para bacoters juga kan ada cewek-cewek yang misalkan pengen tahu statusnya. Iya, betul. Statusnya jomblo sejati. Oh, iya, jomblo sejati, guys. Bukan jomblo sejati juga sih, mungkin banyak asrama wanita. Asrama wanita. Tapi dengar-dengar sih katanya Bang Eko ini apa ya? Kerjanya memang agak jauh-jauh. Jadi nggak misalkan nggak deket-deket. Mungkin kayak ke Sumatera, terus Jawanya ke timur, terus ya, ada ya maksudnya nggak deket-deket. Nah, untuk sejauh-jauh, untuk lokasi jauh selama ini gimana sih yang dirasakan dengan situasi sekarang ya? Nah, betul. Pandemi gini gimana? Pandemi gini untuk pemberangkatan dan bla bla bla. Mungkin banyak yang pengen tahu juga ya. Ya, lumayan sih ya. Banyak keluh kesahnya kalau buat yang jauh-jauh gitu. Prokes tapi tetap kan dijalanin. Oh iya, swab kayak gitulah intinya. Setiap berangkat kita selalu swab dulu kan. Mantap. Pulang juga balik lagi mau ke kantor swab lagi gitu kan ya. Lumayan lah. Demi keamanan walaupun sedikit agak beda dengan sebelumnya gitu ya. Tapi ya kita ngikutin ya aturannya ya. Mungkin kalau sekelas mungkin gambaran baca tuh juga Kak, takutnya kok mah kayak las-las pagar yang di biasa-biasa gitu ya. Takutnya ini mah, jadi makanya kita bertanya mungkin soal welder, mungkin ya kita pernah tadi sebelum sebelum on juga ngobrol-ngobrol dikit juga. Mungkin dia dulu membuat beberapa komponen besar ya Kak. Kayak beko, kayak juga kapal-kapal gitunya nih. Pengalaman ini Kang Eko nih. Kalau untuk yang baru dilakukan mungkin ke Surabaya juga Kang Eko ya? Yang baru-baru nih. Yang baru-baru ke Surabaya itu di sana membuat kapal pesiar perangka atau kapal apakah gitu Kang Eko? Atau peri penumpang atau gitu. Gimana? Kebetulan di sana tuh kita kebagiannya aksesoris kapal ya, kapalnya kapal umum atau kapal untuk pemerintah TNI Angkatan Laut gitu. Kebetulan kemarin tuh progres yang KBRS, kapal bantuan rumah sakit. Oh iya, pernah dengar juga kan di info di berita juga ada pemerintah bikin kapal untuk bantuan rumah sakit ya, betul juga gitu. Itu Kang Eko bikin? Saya di sana bikin buat kren gitu, terus buat pintu sama turntable. Gitu, sistem hidrolik dan lain-lain gitu ya. Kebetulan hidrolik semua. Oh, hidrolik semua. Betul. Mungkin Kang Eko juga sebelum terjun gitu juga mungkin Kak sekolah dulu nggak akan sembarang orang ya. Nah, mungkin banyak bacoters juga yang ingin pengen jadi nih, welder ya. Gimana sih tahapannya, sekolahnya di mana, pelatihannya di mana gitu biar maksudnya kan
kalau perusahaan gede pasti kita harus punya sertifikat. Itu nggak segala nih orang tanggapannya? ya. Betul. Kalau saya tuh ya dulu lewat apa? Pelatihan yang daerah mana itu? Kircon. Kircon ya, daerah Kircon itu. Nggak apa-apa disebutnya aja kan. Nggak apa-apa. Bukan. Apa BKK? BKK. Alah lupa lagi, udah lama soalnya. Pokoknya balai pelatihan. Itu ya. Kalau BLK. BLK nih BLK. BLK guys. Ya. Kalau pernah lihat sih di depan daerah TSM gitu ya Kang? Ya, TSM, betul. Di depan Nah, TSM untuk situ. pelatihan itu apakah ada biayanya atau gimana? Pendaftarannya gimana? Gimana caranya kan awal mula gitu. Oh ya, mungkin ya banyak teman-teman nih yang nggak tahu sebetulnya buat yang daftar ke BLK tuh ada yang program dari negara tuh gratis. Gratis. Lumayan. Tapi gratisnya dalam arti gratis kan kita kok gratis pelatihannya. Pelatihannya gratis. Cuma ada kalau ongkos sendiri. Iya pastilah akan mungkin inilah. Tapi jangka waktunya nih Kang. Biasanya pelatihan itu setahun berapa bulan kah? Atau? Paling sebentar tuh 1 bulan. Paling sebentar 1 bulan. Cuman ya kebetulan kalau buat yang di Bandung tuh dulu kalau sekarang udah nggak ada kalau buat welding. Berarti di BLK itu banyak pelatihan ya Kang? Banyak. Bukan hanya di bidang welding aja, ada otomotif, ada buat komputer kayak gitu banyak. Nah, mungkin buat para bacoters yang bingung nih, gua pengen ngembangin skill terus basic dasar skillnya udah ada mungkin kayak di dunia otomotif, mesin gitu ataupun di bidang yang lain, bisa cari info-info nanti di BLK gimana nih untuk dapetin sertifikat di BLK ya. Langsung datang aja biasanya kalau Kang Eko mungkin dari pengalaman Kang Eko nih. Kang Eko langsung daftar aja, datang langsung ke sana. Ya, isi formulir aja gitu. Langsung isi formulir, tanyain apa mau pelatihannya sejenis saya apa, bakatnya di bidang apa gitu ya. Betul. Step-stepnya juga tentu pasti ada ya. Ada. Intinya nggak ribet ya Kang, nggak kayak yang lain lah. Maksudnya yang lain tuh dalam arti apa gitu kan. Pengurusan KTP katanya gratis. Ujung kesananya nunggu 2 minggu. Ya kalau mau cepet ya 100.000. Udah nggak aneh lah ya. Tapi ya kalau lihat ya cuplikan-cuplikan sedikit juga Kak, dari segi ya pengalasan juga ada yang cukup dibayar mahal mungkin ya, setahu saya nih info-info ada yang dibayar mahal itu yang di dalam air Kak, bener nggak sih kita bener. Mungkin Kang jenis Eko, pengelasan apa sih itu namanya? Pengelasan apa, cuma mungkin Kang Eko juga walaupun mempunyai basic itu Kak, atau harus pelatihan gimana Kak? Mungkin info-info dari Kang Eko yang Kang Eko tahu gitu? Ya gimana, kebetulan saya nggak di bidang itu ya. Kalau yang itu kan welding underwater tuh. Oh, underwater ya. Underwater, bro. Saya nggak di bidang itu, tapi saya setahu saya kalau pengen punya sertifikasi underwater tuh harus bisa nyelam dulu, sertifikasi nyelam dulu, baru bisa ikutan. Salah satunya nyelam dulu ya sebelum karena berendam ke bawah laut kebanyakan ya di laut ya. Jadi harus ada pelatihan menyelam dulu. Udah punya sertifikasi menyelam, barulah pengelasannya ya. Berarti walaupun itu? Berarti walaupun sudah punya basic las nih, cuma tidak bisa menyelam dalam kutip takut dalam air, nggak akan bisa ya Kang Eko? Karena mungkin kedalamannya juga ya para bacoters bukan yang dangkal-dangkal. Betul. Jadi ada ketentuannya lah. Ini di sertifikatnya mau kedalaman berapa, beda-beda itu beda-beda ya. Beda-beda. Baru tahu bacoters ternyata seperti itu. Tapi kalau tahu Kang Eko, itulah titik tertinggi dalam ilmu pengelasan atau ada lagi menurut Kang Eko? Ini mah ilmu yang Kang Eko tahu. Kalau dibilang titik ilmu tertinggi, bukan ilmu tertinggi ya, cuman kalau jenis pengelasan yang paling berbahaya ya itulah di dalam air itu, underwater itu. Makanya itu paling berbahaya. Makanya pernah dengar di suatu ada channel-channel gitu Kak, nilai gaji dalam kutip tertinggi itu yang ngelas dalam air karena resikonya juga mungkin ya. Betul, untuk di bumi ya. Mungkin kalau yang kayak di luar angkasa kayak astronot ada pengelasannya itu mah harga nggak beda dari cerita deh ya tahu. NASA itu kayak beda lagi cerita gitu. Sekia dewa itu. Di air juga pengalaman lumayan juga gini. Keren juga ya. Iya juga sih. Nah, Kang Eko biasanya kan kalau yang saya tahu ya, kalau di dunia las itu pasti bermain dengan besi yang keras-keras, terus pasti main panas-panasan gitu ya dengan. Nah sekarang kan
kita main ke alam nih ya, betul. Main ke alam, dingin, terus ya suasananya kan kalau besi itu pasti berisik ya, berisik, koeng gitu. Yang motong, yang macam-macam. Ya. Nah dengan suasana seperti ini yang Bang Eko rasain seperti apa? Nah gimana nih Kang Eko tentang alam ini? Jadi gimana ya? Ini detik-detiknya ketika memasuki surga gitu. Iya, bro. Beda yang udah pernah masuk surga. Katanya itu kan ya. Air dunia. Ya bukannya apa-apa kan kalau ketika pengelasan tuh hawanya panas mulu gitu. Betul. Laharnya juga lahar dari besi kan. Besi. Bener. Besi ya. Sekelas besi juga bisa leleh. Terus kan apalagi panasnya keras. Resikonya itu dengar kan kalau yang ngelas tuh ketembak katanya matanya. Bener kan, resikonya. Resiko banget. Terus di sini kan lihat yang hijau-hijau gitu ya. Dengan suara angin, tenang. Bukan koeng-koeng potongan besi gitu. Ya mungkin Kang Eko juga mungkin liburan gini menikmati. Beneran nih kita juga di hari merah ya. Ya betul. Keren banget. Tenang juga. Tapi selain kita udah ngobrol ini, Kang Eko juga dengar hobinya Kak naik gunung juga katanya Kak nih. Naik gunung dia nge-trail juga. Naik gunungnya bukan hanya sekedar naik gunung Bacoter, bukan hanya kemah kita naik itu enggak, tapi Kang Eko tuh punya kendaraan yang bisa menjelajahi berbagai medan. Asik. Mungkin nanti para ladies bacoters yang suka dengan cowok gunung yang trailan nanti bisa lah di komen. Nanya-nanya kita promoin Bang Eko ya. Siap. Asal siap lamokot. Siap. Jadi siap kotor-kotoran intinya gitu. Berani kotor lebih baik. Nah ini kayaknya kalau naik gunung itu nih, sekarang kita loncat dari ngelas nih ujuk naik gunung kan nggak ngomong juga, tapi kan naik motor juga yang jalan biasa Kak, yang kita misalkan jalan-jalan berlubang juga kan kita suka ngomel kan. Iya. Ini jalan rusak kan, apalagi sekarang ke gunung kan nggak ada jalur aspal, nggak ada jalur ini nih. Sensasinya apa? Terus apa nggak capek banget gitu? Apa nggak ini atau gimana Kang? Ya kalau capek sih emang capek banget ya. Capek banget. Cuman itulah. Udah permainan cowok kayak gitu. Asik, permainan cowok kayak gitu nih. Jadi kalau yang nggak main gitu, kalau nggak ekstrim nggak asik. Ekstrim nggak asik. Pokoknya yang berkeringet tuh enak kayaknya gitu. Enak. Keringet di mana aja enak. bisa. Naik gunung pakai motor nih. Kalau nggak ada jalan gimana Kang? Ya kalau nggak ada jalan nyari jalur lagi kita. Nyari lagi. Kadang suka buka jalur. Memang nggak ada jalur kita yang buat gitu ya. Buat lagi jalur. Tapi gitu medan yang terberat menurut Kang Eko nih, apakah jalur becek kah? Apakah jalur batu kah? Apa ada akar pohon kah atau apa Kang? Paling sulit tuh jalur keramik ya. Keramik? Emang di atas gunung ada keramik nih? Nah, ini istilah nih. Ini Bacoter nih yang nggak tahu kan. Saya awam nih. Kang Sony juga awam, mungkin Kang Eko yang agak ini. Gimana Kang nih? Itu jalurnya tuh kayak apa? Tanah merah. Basah. Tapi dia keras gitu. Jadi dia nggak berlumpur, jadi licin gitu ya. Itu yang paling sulit. Iya juga. Kayak batu berlumut. Yang penting mah jangan hati yang berlumut, berarti udah lama kosong gitu. Itu yang agak berat, agak licin, belum bawah jurang kiri kanan mungkin itu ya bahayanya itu. Ya. Ya itu kan sempet dulu waktu pinggir jurang, pinggirnya lagi jurang, sempet jatuh. Hampir kena ini leher sama ranting-ranting gitu. Hampir kena. Alhamdulillah masih selamat. Ini buktinya masih selamat. Mungkin kalau intinya Kang kalau udah naik gunung gitu jatuh sedikit mending motornya dilemparin gitu. Lempar aja, buang aja, ganti yang baru gitu. Nah, itu asik. Jadi karena welder tuh gede. Gede apanya nih, Kak? Gede karbonnya, bener. Betul. Jadi intinya Bacoter motor untuk yang naik gunung itu udah dibuat standar mungkin agar ketika dilempar tuh tidak kayak motor kita bebek-bebek biasa atau metik-metik biasa yang kita lempar langsung patah atau apa gitu. Mungkin karena harganya juga beda mungkin. Betul gitu. Tapi memang agak ada perbedaan ya. Kalau gua kan memang di aspal gitu. Ada aspal ya, kita di aspal betul. Touring-touringnya main di aspal aja gitu. Kalau di aspal
kayaknya trik dan teknik pembawaan motor juga pasti berbeda banget betul, skillnya yang diinin. Bukan speed doang berarti ya. Bukan kecepatan yang diutamakan ya Kang ya. Teknik gitu ya. Teknik. Mungkin kayak aku juga mungkin nanti kalau ada yang mau ikut ngetrail bareng juga nggak masalah Kang ya. Boleh lah kalau lagi free kita mungkin Kang Eko juga ngasih info-info tempat yang tidak terlalu buat pemula dulu gitu Kang ya. Mungkin kan ada yang dari ibu kota atau dari Jakarta atau dari mana pengen nyobain nih treknya daerah Sumedang, mungkin bisa di kolom komentar ya, betul. Mungkin kita langsung tanyain nanti ke Bang Eko untuk trek yang enak gimana, trek yang ekstrim gimana. Kan ada juga yang masuk gunung keluar gunung itu, trek seperti itu bisa di komen nanti biar kita yang tanyain ke Bang Eko langsung atau nanti kita cantumin IG-nya Bang Eko, Facebook-nya mungkin Eko siap, betul. IG-nya Eko bisa kita nanti cantumin, mungkin jika ingin tanya-tanya tentang pengelasan, welderan atau ingin tadi dilanjutin yang BLK itu kan Kak, mungkin orang-orang awam takut untuk ini langsung tanya aja. Kita nanti dicantumin nomor Bang Eko. Ya Bang Eko ya boleh siap, boleh Bang Eko siap. Mungkin kan nanti berbagi juga para bacoter ingin yang jadi welder gimana sih? Gua tuh dari STM misal gitu ya, dari sekolah kejuruan, tapi gue sukanya pengelasan. Jadi biarkan kebanyakan di elas tuh stuck banyak juga ya, yang stuck cuman di railing mungkin ya, kayak di besi rumah-rumahan. Gue pengen lebih yang agak berat, lebih pengalamannya, lebih ini gimana nih tahapannya, nanti bisa tanyain langsung ke Bang Eko. Dan yang pasti mungkin kalau untuk yang di bengkel kecil-kecil dengan yang udah pengerjaannya kapal gitu, cuannya juga pasti beda. Betul. Nanti bisa langsung tanya lah. Nah, itu. betul. Ya bisa ngebedain lah antara yang home industry sama udah membuat sama perusahaan. Apalagi kan perusahaan sekarang pasti persaingannya ketat banget. Betul. Jadi sih. Ya, gitulah bacoter, intinya kita bincang-bincang sedikit dengan Kang Eko. Kebetulan rekan sudah lama tidak berjumpa. Kebetulan beliau sedang libur juga. Ya, begitulah kita menikmati alam ini gitu, bacoter. Mungkin gitu saja Kak. Ada pertanyaan lain atau gimana kita menikmati alam dulu nih? Nikmatin alam, kita belum jalan-jalan keliling ya. Kita mau keliling-keliling nanti kita slip, Kita slip juga, intinya mah tetap mudah-mudahan kita masih diberi kesehatan untuk ngelanjutin ke alam-alam yang lain Kak. Betul. Yang sebelumnya kita udah ke gunung, kita sekarang ke pinus-pinus gitu. Intinya tetap pantengin channel kita, jangan lupa di subscribe ya. Loncengnya dibunyikan juga. Intinya bacoter yang punya info tentang baik alam, baik rumah-rumah gimana atau tempat-tempat wisata yang pengen dikunjungi juga, mudah-mudahan nggak tahu kita kan rezeki gimana, mudah-mudahan mungkin bisa ngebantu perekonomian rakyat tersebut. Amin. Gitu ya Kak. Amin. Betul banget. Intinya bacoter tetap di Hanater Channel, bacot.